Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Lutfi Service di channel Teknisi Bandel. Nah, jadi di depan kalian ini sudah ada power supply merek Sansin dengan kode P1505TD. Dan untuk harganya bisa kalian cek di toko online Shopee, Tokopedia ataupun Bukalapak. Dan gue beli power supply ini seharga Rp700.000. Baru aja kemarin gue beli power supply. Dan bagaimana sih menjaga power supply ini supaya lebih awet lagi ya, karena punya gue itu sudah ada 3 power supply yang rusak. Power supply yang di bawahnya yang harga 500.000, yang harga 300.000, 2 itu rusak semuanya. Dan di sini kita akan membahas tips bagaimana cara menjaga power supply supaya awet dan tidak mudah rusak. Oke, dan di sini untuk tombol powernya dan untuk kabelnya juga ini bagus ya. Kabelnya kabel kayak begini nih, bagus banget. Dan ada juga yang bilang kalau power supply ini nyetrum ya. Jadi ketika kita pegang di bagian pinggirnya di sini itu agak gimana ya, ada setrumnya sedikit-sedikit kayak begitu. Dan kalau kita pegang ininya itu agak ada getaran kayak begitu di tangan, dan itu tidak mengenakan dan membuat kita juga para teknisi takut ya. Dan untuk mengatasinya itu lumayan gampang. Untuk cara yang pertama nih, ini adalah colokan dari power supply yang ini, colokannya. Ini kalau dia dibalik lagi ini, masanya artinya dikebalik, jadi mengakibatkan si bagian dinding ataupun kaleng yang belakang itu kalau kita pegang itu kesetrum, dan ininya juga itu kesetrum. Jadi kita itu balik ya. Ini bolak-balik aja kalau power supply kalian kesetrum. Dan satu lagi, dan di belakangnya ini ada apa ya, jepitan kayak begini nih. Jepitan lah. Kalian kalau punya, kalian pasti tahu nih. Kalian tancapkan ke sini. Ini ke paku ataupun ke paku bumi atau kayak gimana ya. Itu untuk mengantisipasi supaya tegangan listriknya itu tidak bocor. Nah, jadi kayak begitu. Jadi ini sudah tidak nyetrum lagi. Kita bahas dulu untuk power supply di sini. Ini adalah untuk voltase. Voltase bisa kita atur. Kayak ini tidak bakal goyang karena di situ ada. Nah, bisa kayak begini, nggak langsung apa ya. Jadi tek tek kayak begitu ya. Jadi nggak langsung bablas gitu. Jadi kalau kita mau set ke 12 ampere itu bisa nggak bakalan lebih, nggak bakalan kurang. Jadi mudah kayak begitu. Nah, yang di bagian bawah itu ada 0 sampai 5 pot, dan di sini ada 0 sampai 15 pot. Jadi bisa kita naikkan untuk voltasenya mencapai 15 pot ya. Nah, ini kalau kita ke 0 sampai 5 pot itu lebih aman sih. Kalau untuk HP kita gunakan yang 0 sampai 5 pot aja. Nah, kayak begini nanti akan 4,2. Nah, ini lebih amannya lagi kayak begitu. Dan di sini ada untuk 1 ampere dan 5 ampere. Kita gunakan yang 5 ampere aja ya, jangan yang 1 ampere. Dan untuk kabel outputnya ini ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk MBR. Nah, kayak begini. Kita tes dulu. Kita adukan untuk ininya, kita aduk begini ya. Ini enggak mau. Nah, ada suaranya ya kayak begitu. Kalau si minus sama plus minnya beradu ada suaranya. Kalau kita MBR kita tinggal pencet saja untuk yang ini, kita pencet. Nah, di sini untuk OCP-nya on, bisa kita putar jadi off. Jadi ini untuk mengatur MBR. Nah, kita tekan lagi, lalu kita sambungkan. Di sini nggak bakalan ada suara titit lagi ya. Nah, nggak bakalan ada suara lagi kayak begitu. Nah, itu buat MBR ya. Nah, kita set lagi di sini buat power supply aja ya. Oke, untuk di sini ada untuk pengecasan maksimalnya itu 5 volt sampai 2 ampere. Kalau 2 ampernya original, ini pengecasan pasti lumayan cepat lah ya, lumayan cepat. Dan untuk ini ada jarum-jarumnya juga komplit. Ini komplit. Ini untuk jarumnya itu dia digital ya.
Kalau ini analognya, ada voltase, ada CP, current, USB, current. Ini untuk ampernya. Jadi kalau kita memasukkan USB charger dan kita ngecas HP pakai power supply ini, maka bakal kelihatan berapa ampere di sini. Dan kita juga bisa mengecek untuk kerusakan dari konektor cas, apakah si dayanya itu kurang atau lebih. Dan untuk power supply ini ya mantap, menurut saya ini mantap ya, mantap. Dan supaya lebih awetnya nih, supaya lebih awet untuk power supply ini, supaya lebih awet, nah jangan dipakai buat MBR. Satu kegunaan MBR itu apa? Yang satu kegunaan MBR itu buat menghancurkan short. Apabila ada komponen yang short, menghidupkan, mengatasi HP yang mati total, dan itu disebabkan karena konsleting pada HP itu, maka jangan kalian pakai power supply ini buat mengatasinya. Kalian harus mempunyai MBR. Nah, MBR seperti ini ya. Gue colok dulu MBR-nya. Oke, colokan MBR. Ini ya, udah nyolok. Nah, ini MBR. Kegunaan MBR ini yaitu buat satu tembak baterai yang tegangan voltase dalam baterainya itu kurang. Yang kedua buat menghancurkan short. Dan yang ketiga juga bisa buat menganalisa kerusakan handphone. Bisa juga ini MBR ini dijadikan power supply gitu. Nah, dan power supply ini adalah buat ya menganalisa kerusakan, apakah HP itu konslet, rusaknya di IC power, rusaknya di IC CPU, ataukah rusaknya di mana, atau HP ini hidup dan ternyata baterainya yang rusak, kayak begitu. Dan ketika menemukan gejala bahwa si HP itu konslet, ya sudah dicek dengan menggunakan power supply ini, lanjut untuk menghancurkan konsletnya itu menggunakan MBR, supaya si power supply-nya itu lebih awet. Nah, jangan lupa juga buat ya kalian ya jangan gunakan yang 12 pot, karena kalau lebih dari 5 pot ini kan saya atur 5 pot ya. Kalau kalian lebih dari 12 pot terus kalian menggunakan power supply ini lalu menggunakan handphone, maka handphone itu akan secara otomatis mati total. Jadi hati-hati ya buat penggunaan power supply yang melebihi batas, apalagi ini 5 ampere, power supply 5 ampere. Oke, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silakan komentar, nanti akan saya buatkan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry lip langsung, jadi ini tidak edit, jadi ada suara luar dan bising-bising. Sekian, terima kasih.